18 Samarinda. Nah adik-adik, sebelum kita mulai acara ibadah kita, ada baiknya kita menghormati Tuhan ya. Dengan cara yang pertama, duduk dan jangan sambil berbaring ya adik-adik. Terus yang kedua, berpakaian yang rapi. Yang ketiga, adik-adik tidak boleh sambil makan ya. Terus yang keempat, mari adik-adik siapkan hati adik-adik dan pikiran adik-adik untuk menyembah Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kembali lagi di ibadah Glory Kids 18 Samarinda bersama Kakak Hedi, Kak Renai, dan Kak Vina. Nah adik-adik, sebelum kita mulai acara ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa ya. Mari adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya dan tutup matanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mulai acara ibadah kami. Kau tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Biarlah segala puji-pujian dan penyembahan kami ini Tuhan untuk menyenangkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik kita bangkit berdiri ya. Kita naikkan pujian kita untuk Tuhan Yesus. Bersukaria
mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita angkat satu pujian.
adik-adik. Shalom adik-adik. Jumpa lagi ya. Tadi adik-adik sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya Kak Hera kita apa? Mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Iya, nah tapi sebelum mendengar firman Tuhan kita ngapain Kak Hera? Kita mau berdoa terlebih dahulu. Iya, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, apa kabar? Pasti baik semua ya. Nah, masih ingat nggak? Kak Hera masih ingat nggak? Bulan ini temanya apa sih? Ayo, ada di rumah juga. Pasti masih ingat. Apa yuk? Apa Kak Hera? Tema kita bulan ini adalah mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Iya, pasti ada juga ingat ya. Nah, terus sekarang tema bukan bulan lalu ya, minggu lalu apa Kak Hera? Minggu lalu. Masih ingat nggak? Ada di rumah juga. Masih ingat nggak? Ya, cerita minggu lalu tentang Lazarus dibangkitkan. Iya. Dan temanya buat minggu ini apa Kak Hera? Nah, untuk minggu ini Kakak Hera dan Ibu Leni mau cerita tentang orang buta disembuhkan adik-adik. Iya, hari. Nah, luar biasa ya Tuhan Yesus kita ya. Sekarang Ibu mau cerita. Sebelum cerita kita baca Alkitab dulu ya. Buka Alkitabnya aja deh. Ayo kita baca ya sama-sama ya. Ibu tunggu ya. Di Markus 10 ayat 46. Sudah adik-adik, sudah ketemu? Markus 10 ayat 46. Sudah ketemu adik-adik? Sudah ya? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartemius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Nah, ini cerita tentang Tuhan Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang buta adik-adik. Nah, itu kejadiannya waktu itu Tuhan Yesus masuk kota Yeriko. Begitu keluar dari kota Yeriko, Tuhan Yesus di jalanan itu bertemu dengan seorang buta namanya Bartemius, anaknya Timeus gitu. Nah, terus dia tahu Tuhan Yesus tuh datang sama rombongan. Terus habis dia datang, dia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tapi orang-orang sekitar itu menyuruh dia diam. Karena apa? Karena ribut sekali dia berteriak. Dia nggak mau nyerah. Mau nyerah nggak dia? Bartemiusnya? Enggak. Nah, coba bayangin tuh, kayaknya kalau dia nyerah bagaimana? Bisa sembuh nggak dia? Nggak mungkin sembuh kalau dia nyerah. Makanya dia tidak menyerah kayaknya. Dan ada di rumah, dia tetap berteriak yang kedua kalinya, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, udah gitu Tuhan Yesus dengar. Tuhan Yesus noleh, panggil dia. Makanya langsung ada murid-muridnya itu ke yang buta ini, Bartemius ini, baru dia bilang, "Kuatkanlah hatimu, Tuhan memanggilmu." Jadi Tuhan Yesus bertanya kepada yang buta ini. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagi kamu?" Nah, orang buta ini bilang, "Rabuni Tuhan Yesus." Jadi dia mau supaya dia bisa melihat lagi. Dan Tuhan Yesus bilang, "Pergilah, imanmu yang menyelamatkan kamu." Akhirnya tiba-tiba dia bisa melihat lagi. Luar biasa bukan Tuhan Yesus? Iya adik-adik. Nah, itu cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang dengan berfirman. Nih Kak Hera juga mau cerita Tuhan Yesus menyembuhkan orang dengan melakukan perbuatan. Ya, silakan Kak Hera. Nah adik-adik, sekarang Kakak Hera juga mau cerita nih tentang seorang pengemis buta. Nah, bapak buta ini udah buta sejak lahir adik-adik. Coba deh bayangin, Kakak Hera aja ya Bu ya. Misalnya nih Kakak Hera tutup mata begini nih, jalan pasti Kakak Hera tuh nendang sana, nendang sini. Mungkin Kakak Hera terjatuh adik-adik. Apalagi Bapak yang buta ini udah sejak lahir adik-adik.
Pasti kasihan ya bapaknya nggak bisa lihat apa-apa. Iya, betul. Padahal indah kan semua apa yang Tuhan ciptakan ini sungguh indah untuk kita lihat. Nah sekarang Kakak Hera mau cerita nih adik-adik. Pada suatu hari ada seorang pengemis dan tidak bisa melihat adik-adik. Dia ini sudah buta sejak lahir. Nah suatu hari bapak pengemis ini mendengar bahwa Tuhan Yesus mau datang ke kotanya. Nah setelah itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang menghampiri bapak yang buta tadi, Ibu. Oh gitu. Ya, lalu murid-muridnya Tuhan Yesus nih sempat bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, apakah dia buta disebabkan oleh dosa ibunya atau dosanya sendiri? Nah, Terus jawaban Tuhan Yesus apa? lalu Tuhan Yesus menjawab seperti ini adik-adik. Tuhan Yesus menjawab bahwa ada rencana Allah yang harus dilakukan kepada bapak buta ini adik-adik. Nah setelah itu Tuhan Yesus lalu meludahi tanah adik-adik. Meludahi tanah, lalu Tuhan Yesus ambil tanahnya dan diolesi ke mata bapak yang buta tadi. Nah lalu adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh bapak yang buta tadi untuk mencuci badannya ke kolam Siloam. Nah lalu apa yang bapak buta itu lakukan adik-adik? Dia minta pertolongan sama temannya. Karena kita tahu kan bapak buta itu nggak bisa dapat melihat. Jadi temannya membantu bapak buta itu pergi ke kolam Siloam. Nah lalu adik-adik, bapak buta itu sampai di kolam nih. Terus bapak buta itu masuk ke kolam dan mandi. Setelah itu apa yang terjadi adik-adik dan ibu? Tahu nggak? Mujizat Tuhan terjadi nih sama bapak yang buta tadi. Setelah mandi nih adik-adik, bapak yang buta tadi bisa melihat. Oh. Udah seneng Bu, udah sembuh kan? Bahagia bisa melihat dunia ini, sudah melihat ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Nah adik-adik lanjut ceritanya. Lalu bapak yang buta tadi itu bercerita sama tetangga-tetangganya bahwa dia setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Nah lalu pengemis itu juga berkata kepada orang Farisi bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh dan dia adalah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tetapi orang Farisi tidak percaya adik-adik dan tidak mau mendengar perkataan pengemis tadi. Lalu mereka mengusir pengemis itu dari bait Allah adik-adik. Kasihan sekali kan? Nah setelah itu beberapa saat kemudian adik-adik, pengemis tadi bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu pengemis itu berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena dia sangat senang sekali adik-adik. Dia sudah bisa sembuh dan dia sudah bisa melihat adik-adik. Nah, akhirnya orang itu berlutut kepada Tuhan Yesus dan menyembah dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan. Amin. Ya luar biasa ya ceritanya Kak Hera ya. Ya, Berarti di sini Tuhan Yesus menyembuhkan, sama-sama menyembuhkan orang buta. Satunya Tuhan dengan menyembuhkan dengan berfirman, satunya lagi dengan perbuatan seperti meludahi tanah, baru dikasihkan ke mata si buta. Akhirnya buta itu sembuh. Jadi Tuhan dimanapun, kapanpun bisa melakukan mujizat yang luar biasa bagi kita semua. Betul adik-adik? Betul Kak Hera? Betul. Jadi kesimpulannya harus tetap percaya mujizat Tuhan Yesus pasti terjadi buat kita semua. Amin. Amin. Oke, sekarang kita akan mengakhiri firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa mujizat itu masih nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, juga terima kasih Tuhan buat mama papa yang baik buat kami. Lindungi mereka, berkati mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa Happy adik-adik. Sunday. Happy Sunday. Nah, adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan
jumpa minggu depan adik-adik. Sampai